Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Archer Bodong. Channelnya para pemanah pemula ataupun bagi Anda yang ingin belajar atau sedang belajar panahan horsebow, ataupun bagi Anda yang ingin menambah wawasan tentang panahan horsebow. Pada episode kali ini kita akan membahas sedikit tentang cara menarik busur atau mud. Kalau dalam rukun ada mud, cara narik itu lebih ke anchor point. Kalau dalam mud, kita narik busur ada yang ke alis, ada yang ke cuping telinga, ada yang ujung rahang, dagu, dada, dan ujung bahu. Itu adalah anchor point ketika kita menarik. Akan tetapi yang dibahas pada video kali ini adalah cara menarik busur. Ada 3 cara bagi pemula. Silakan ya mau dipakai yang mana saja. Yang pertama adalah ketika kita menarik busur atau mud, ini yang dominan adalah tarikan. Artinya kita menarik, ini dominan yang bermain adalah tangan kanan, yaitu tarikan. Ada yang 50%, 50%, artinya dibagi jadi 2. Antara tenaga bermain antara tangan kiri dan tangan kanan. Ketika kita narik, tangan kiri mendorong dan tangan kanan menarik secara bersamaan. Jadi tenaga ini terbagi menjadi 2, 50% ke depan dorong, 50% ke belakang narik. Ada juga yang tarikan dari atas. Itu biasanya untuk busur-busur LBS tinggi. Kita contohkan yang pertama adalah tarikan yang dominan tangan kanan. Artinya tenaga lebih difokuskan untuk menarik. Dan tangan kiri hanya menahan saja. Kita contohkan yang dominan menarik ya, untuk tarikan. Seperti begini. Ini adalah tarikan yang dominan menarik. Bismillah. Itu adalah tarikan dominan menarik. Lalu yang kedua adalah mendorong dan menarik secara bersamaan. Jadi dibagi antara 50% mendorong dan 50% menarik. Seperti ini contohnya. Koreksi bila salah untuk para senior, jika Anda sedang mampir di channel ini, jangan sungkan-sungkan untuk mengkoreksi karena saya dan subscriber yang lain ini masih dalam tahap belajar. Ini mendorong dan menarik secara bersamaan. Itu. Jadi mendorong dan menarik tenaga dibagi 2. Ada lagi yang tarikannya itu dari atas. Untuk pemula biasanya oleh coachnya mereka atau oleh guru-guru mereka ini tidak dianjurkan untuk menarik dari atas. Kenapa? Karena menarik dari atas takutnya belum sampai ke bawah arrow sudah melesat. Akhirnya bukan kena target tapi melenceng kemana-mana. Tapi saya contohkan ini dari tarikan dari atas. Biasanya untuk LBS besar. Seperti ini. Ketika kita ke bawah sambil narik. Bismillah. Saya contohkan ulang, mohon maaf bila belum sempurna. Cara menarik dari atas. Seperti itu. Jadi, untuk teman-teman yang lain yang baru belajar, tarikan mana yang direkomendasikan atau tarikan mana yang mau dipakai, silakan untuk kalau Anda sudah bergabung dengan komunitas, silakan tanya kepada coachnya masing-masing, cocoknya untuk Anda itu tarikan yang mana, apakah yang dominan narik
ataukah yang menarik dan mendorong, ataukah tarikan dari atas. Itu tergantung dari perintah ataupun rekomendasi dari masing-masing pelatih. Memang dalam tarikan ini ada keunggulannya masing-masing. Seperti halnya yang dominan narik, ini biasanya keunggulannya adalah si genggaman ini biasanya tidak berubah. Karena genggaman ini adalah yang menentukan kita membidik ya dalam nador ini, dalam genggaman. Artinya kita kalau menarik ini tidak berubah, maka akan tetap pada satu titik. Nah, itu keunggulan daripada kalau kita menarik yang dominan tarikan. Akan tetapi kekurangannya adalah karena terlalu dominan menarik, akhirnya yang lebih pegal duluan atau lebih capek duluan adalah tangan kanan. Itu keunggulan dan kekurangan yang dominan tarikan. Lalu keunggulan dan kekurangan menurut saya ya, kalau untuk silahkan koreksi jika saya salah. Menurut saya kalau kekurangan dan kelebihan daripada menarik dan mendorong, kelebihannya adalah si tenaga ini terbagi menjadi 50%. Artinya tidak ada yang dominan menarik ataupun tidak ada yang dominan mendorong, akan tetapi terbagi secara merata tenaga, maka tidak mudah lelah. Itu keunggulannya. Akan tetapi kekurangannya khusus yang belum begitu mahir, belum begitu terbiasa, biasanya ketika menarik secara bersamaan, biasanya begitu kita knocking, ini kan kita sudah mulai mode bidikan ya, belum bidikan. Ini udah lurus, ini juga sudah diluruskan supaya ketika kita menarik tetap lurus. Nah, begitu didorong dan ditarik, ini ada perubahan sedikit, ada goyangan sedikit. Itu kelemahan dari tarikan yang terbagi antara dorong dan menarik. Itu menurut saya, tapi koreksi bila saya salah. Lalu yang menarik dari atas, keunggulannya adalah untuk LBS tinggi. Kenapa? Karena begitu tarik, biasanya LBS tinggi, begitu ditarik dari atas, diturunin ke bawah sambil ditarik, ini memudahkan atau meringankan tarikan kita karena LBS-nya tinggi. Itu keunggulannya, tapi kekurangannya ini khusus bagi pemula ya. Kekurangan tarikan dari atas khusus bagi pemula, makanya kalau menurut saya tidak direkomendasikan adalah takutnya karena pemula, karena baru belajar, begitu narik ini belum mencapai ke bawah, ini terlepas karena kunciannya juga belum terlalu sempurna, terlepas dengan sendirinya, akhirnya membahayakan dan tidak kena target. Itu saja mungkin pembahasan yang tentang tarikan busur dalam aktivitas panahan. Share jika bermanfaat video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Like jika Anda suka, dislike kalau Anda tidak suka. Silakan yang ingin berlangganan channel dengan updatean terbaru, subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.